Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema model pembelajaran terpadu yang beranggotakan 1. Aulia Rizka Faryani dengan NIM 218620601012. Yang kedua, Umi Nur Azizah dengan NIM 2186206020. Yang ketiga, Nur Salma Salsabila dengan NIM 2186206103. Yang keempat, Hazitri Wulandari dengan NIM 2186206107. Dan kemudian yang terakhir, Alfi Haryanti dengan NIM 2186206170. Dengan pokok pembahasan, yang pertama model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, yang keempat model urutan atau rangkaian, yang kelima model bagian, yang keenam model jaringan, yang ketujuh model galur, kedelapan model keterpaduan, yang kesembilan model celupan, dan yang kesepuluh model jaringan. Baiklah, model yang pertama yaitu model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda. Dalam model fragmented terdapat kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajarannya, yaitu yang pertama, kelebihan model pembelajaran terpadu fragmented. Satu bidang ilmu atau satu mata pelajaran yang diajarkan lebih fokus dan terarah serta dapat mengetahui secara lebih mendalam dan detail tanpa ada kecampuran dari bidang ilmu yang lain. Pendidik yang telah memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut dituntut untuk lebih menguasai, mencapai, dan menggali secara menyeluruh mengenai bidang ilmu tersebut sehingga diberikan kepada anak. Dan yang kedua, kekurangan model fragmented. Model pembelajaran terpadu jenis fragmented ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, anak tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara berbagai macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan yang berbeda. Dan yang kedua, yaitu tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah. Untuk model pembelajaran yang kedua, yaitu model keterhubungan atau connected. Pembelajaran terpadu model keterhubungan merupakan model integrasi interbidang studi. Model ini mengorganisasikan atau mengintegrasikan satu konsep, keterampilan atau kemampuan yang ditumbuh kembangkan dalam suatu pokok bahasan atau subpokok bahasan yang dikaitkan dengan konsep, keterampilan atau kemampuan pada pokok bahasan atau subpokok bahasan lain dalam suatu bidang studi. Pada model pembelajaran ini, secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya. Kekuatan pembelajaran terpadu model keterhubungan terletak pada adanya hubungan terkait antara satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain dalam satu bidang ilmu. Dengan merencanakan secara eksplisit tentang keterkaitan tersebut, peserta didik diharapkan dapat membangun pemahamannya tentang keterkaitan antara konsep atau topik yang dipelajarinya secara komprehensif, lebih rinci dan mendalam. Pembelajaran ini merupakan model yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan yang saling terkait dalam kurun waktu tertentu. Pengintegrasian ini
bertujuan agar konsep-konsep memiliki keterkaitan sehingga bermakna dalam pembelajaran bisa dicapai. Yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Pembelajaran terpadu tipe nested merupakan suatu pembelajaran yang memfokuskan pada mengintegrasikan beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya dalam suatu proses pembelajaran untuk tercapainya materi pelajaran. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, itu pada jam-jam tertentu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan, dan menulis puisi. Kelebihan dari pembelajaran terpadu model sarang menurut Tiarto dalam Ananda 2018 adalah guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam suatu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran melalui penjaringan dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar peserta didik. Sedangkan kelemahannya adalah terletak pada guru ketika tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran. Hal ini dapat berdampak kepada peserta didik, di mana prioritas pembelajaran akan menjadi kabur karena peserta didik diarahkan untuk melakukan beberapa tugas belajar sekaligus. Selanjutnya model yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian. Model ini merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ihwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Dalam pengajaran, guru mata pelajaran mengajar pada pelajaran yang berbeda secara berurutan. Pembelajaran terpadu model urutan ini, materi pelajarannya dipadukan dengan antar disiplin ilmu yang berbeda. Kelebihan pembelajaran terpadu model Squatch yaitu yang pertama, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan terparalel sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. Dan yang kedua, guru dapat membuat prioritas kurikuler tidak sekedar mengikuti urutan di buku. Dan yang ketiga, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, menambah kreatif guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Dan yang terakhir yaitu mempererat hubungan antara guru mata pelajaran yang berbeda. Dan yang selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu model pembelajaran Squatch. Yang pertama, dibutuhkan kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model. Tidak mudah tentunya mengkolaborasikan urutan pokok bahasan dari masing-masing guru. Terlebih lagi, waktu yang diberikan pada setiap mata pelajaran tidaklah sama. Dengan demikian, setiap pokok bahasan pada pembelajaran yang berbeda tidak akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan. Dan yang kedua, guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Otonomi merupakan kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan selanjutnya, yang ketiga, untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi, terakhir membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Tentu ini tidaklah mudah. Selanjutnya yang kelima yaitu model bagian atau model seret. Model ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Tentang kewarganegaraan dalam PKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam ilmu pengetahuan sosial, dalam pendidikan agama, dan sebagainya. Selain itu, Fogarty dalam Yusuf 2016, dalam Nikmah
dan kawan-kawan 2019 juga berpendapat model tipe seret ini merupakan model pembelajaran dengan menggabungkan atau memadukan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap yang saling berhubungan satu sama lain yang dipayungi dalam satu tema. Model pembelajaran tipe seret ini kelebihannya yaitu mampu mentransfer konsep secara mendalam, sedang kekurangannya yaitu terletak pada penyusunan rencana model pembelajaran. Diperlukan kerjasama guru antar mata pelajaran yang berbeda, sehingga diperlukan waktu yang ekstra untuk mendiskusikannya. Model pembelajaran yang keenam yaitu model jaringan laba-laba atau Webet. Menurut Jubaidah 2017, model jaring laba-laba atau Webet adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara berdiskusi dengan guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi. Dari sub-sub tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya yang ketujuh yaitu model galur atau model threaded. Model ini merupakan pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk threaded ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Model threaded ini adalah model integrasi kurikulum yang fokus pada meta kurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya, keterampilan perkiraan adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika. Ramalan peristiwa masa sekarang atau mengantisipasi peristiwa yang ada di dalam cerita atau pelajaran bahasa. Dengan model threaded atau galur ini, kita dapat memperoleh keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan bekerja sama atau cooperative skill, keterampilan belajar atau study skill, keterampilan sosial atau social skill, dan sebagainya. Keterampilan ini akan dihubungkan melalui standar isi kurikulum yang ada. Selanjutnya yang kedelapan yaitu model keterpaduan atau integrate. Model ini merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu. Misalnya, dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu ini, guru hendaknya membuat tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Model keterpaduan ini memudahkan peserta didik belajar mengkaitkan berbagai konsep atau prinsip dari berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran sehingga diperoleh pemahaman baru yang utuh dan menyeluruh. Karena model ini berangkat dari menelaah berbagai bidang ilmu atau mata pelajaran yang saling tumpang tindih dan hasilnya diangkat ke dalam tema pembelajaran, maka melalui model ini jam belajar peserta didik dapat berkurang. Selanjutnya yaitu model celupan atau immerset. Fogarty 1991 dalam Hidayah dan Fajari 2021 menyatakan bahwa pembelajaran tipe ini adalah suatu tipe pembelajaran yang memadukan atau menghubungkan semua data dari berbagai bidang studi dan akan menghasilkan pemikiran sesuai dengan bidang minat siswa. Kelebihan pembelajaran terpadu
Model Scratch yaitu yang pertama, beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan terparalel sehingga akan terjadi persinggungan isi materi. Dan yang kedua, guru dapat membuat prioritas kurikuler tidak sekedar mengikuti urutan di buku. Dan yang ketiga, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, menambah kreatif guru untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan. Dan yang terakhir yaitu mempererat hubungan antara guru mata pelajaran yang berbeda. Dan yang selanjutnya, kekurangan pembelajaran terpadu model pembelajaran Scratch. Yang pertama, dibutuhkan kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model. Tidak mudah tentunya mengkolaborasikan urutan pokok bahasan dari masing-masing guru. Terlebih lagi, waktu yang diberikan pada setiap mata pelajaran tidaklah sama. Dengan demikian, setiap pokok bahasan pada pembelajaran yang berbeda tidak akan selesai pada waktu yang relatif bersamaan. Dan yang kedua, guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Otonomi merupakan kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan selanjutnya, yang ketiga, untuk membuat urutan sesuai dengan apa yang terjadi, terakhir membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Tentu ini tidaklah mudah. Selanjutnya yaitu model jaringan. Fogarty 1991 dalam Hidayah dan Fajari 2021 menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu tipe ini adalah hubungan internal antara siswa dengan ahli yang akan membantu siswa menciptakan jaringan kerjasama yang sesuai dengan bidangnya. Kelebihan dari pembelajaran terpadu tipe ini yaitu memfasilitasi siswa untuk melatih sikap disiplin serta mendorong siswa untuk bekerja sama dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Adapun kekurangan dari tipe ini yaitu dapat menyebabkan minat yang terlalu tipis dan tidak berkonsentrasi atau memecahkan perhatian siswa sehingga upaya-upaya pengajaran yang dilakukan menjadi tidak efektif. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.